Nah, kita sekarang akan belajar tentang PD order 2. PD order 2 linear tak homogen. PD order 2 linear tak homogen dengan koefisien tetap. Tak homogen itu berarti sebelah kanan itu tidak sama dengan 0. Jadi misalnya kita punya bentuk umum ini. Kita punya bentuk umum misalnya begini, Y double aksen ditambah PY aksen ditambah QY sama dengan Fx. Kalau yang kemarin kan ininya 0, sebelah kanan 0, maka sebutannya itu homogen. Nah, kalau tidak sama dengan 0 itu kan tidak homogen. Kemudian untuk sementara kita batasi nilai P dan Q. P dan Q itu sebuah konstanta. Konstanta itu bilangan. Jadi sebuah bilangan, sebuah angka. Nah, kita akan menyelesaikan bagaimana kalau kita memiliki persamaan diferensial seperti itu. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, itu solusinya begini. Solusinya penyelesaiannya itu adalah Y sama dengan, itu ada dua suku. Suku pertama itu namanya YC. Suku kedua itu namanya YP. YP. Jadi YC ditambah YP atau sama dengan YH sama dengan YH ditambah YP. Nah, apa maksudnya masing-masing? Yang namanya YH atau YC yang sama dengan YH itu namanya solusi komplementer. Penyelesaian komplementernya atau sama dengan solusi homogennya. Solusi homogennya. Jadi C itu singkatan dari komplementer, kemudian H itu homogen. Jadi YH itu adalah sebuah penyelesaian persamaan diferensial ini tetapi dipilih homogennya. Homogen itu berarti sebelah kanan sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nanti Anda mencari YC atau YH, itu persamaan diferensial yang Anda miliki itu lalu Anda buat sebelah kanan sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya lalu seperti penyelesaian yang sudah kita diskusikan sebelum ini. Jadi kita kan sudah belajar tentang persamaan diferensial homogen Y double aksen plus PY aksen plus QY sama dengan 0. Nah, namanya solusi komplementer atau solusi homogen. Sedangkan YP itu namanya solusi khusus. Nah, solusi khusus itu tergantung pada Fx. Nah, solusi khusus tergantung pada Fx. Jadi nanti Anda akan lihat kalau efeknya bentuknya tertentu, maka penyelesaiannya tertentu. Maka YP itu nanti disebut dengan solusi khusus, yaitu solusi yang tergantung pada fungsi Fx-nya. Nah, untuk mencari YP, untuk mencari YP itu ada dua cara. Nah, cara pertama itu disebut dengan metode koefisien tertentu. Metode koefisien tertentu. Ini cara pertama yang sering dilakukan orang. Kemudian cara yang kedua itu metode integrasi berurutan. Integrasi berurutan. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kita akan mencari bagaimana menyelesaikan sebuah persamaan diferensial ini. Namanya persamaan diferensial order 2 karena ada turunan kedua. Linear karena bentuknya seperti ini. Kemarin sudah kita diskusikan apa bedanya linear sama tidak linear. Kemudian tidak homogen karena sebelah kanan itu tidak sama dengan 0. Kemudian kita pilih P dan Q itu sebuah bilangan atau konstanta. Jadi kita tidak akan menyelesaikan misalnya P-nya itu E kuadrat, kemudian Q-nya itu 1/E. Kita tidak akan menyelesaikan itu. Nah, untuk menyelesaikan ini itu bentuknya adalah Y sama dengan YC plus YP. Nah, kita cari satu-satu.
YC nilainya berapa, YP nilainya berapa, kemudian kita jumlahkan. Oke, nah lalu kita akan mendiskusikan bagaimana caranya mencari persamaan diferensial yang baru saja saya tuliskan itu. Jadi gini, ini saya tuliskan begini. Misalnya yang tadi Y double aksen plus PJ aksen plus QJ sama dengan Fx itu. Ini misalnya bisa kita faktorkan begini. Seperti kemarin itu D kuadrat plus PD plus QJ sama dengan Fx itu. Ini kan kemarin namanya persamaan karakteristik. Misalnya bisa kita faktorkan begini. D min A kali D min B sama dengan Fx. Nah, bisa kita tuliskan begitu. Nah, untuk menyelesaikan ini misalnya ada Y-nya. Misalnya itu kita sebut sebagai U. Kita sebut sebagai U, maka lalu D min A kali U sama dengan Fx. Nah, ini kan sama saja dengan U aksen min A kali U sama dengan Fx. Nah, ini penyelesaiannya kan seperti penyelesaian yang sudah kita lakukan, di mana ini kan mirip dengan Y aksen plus PJ sama dengan Q, di mana P-nya itu sama dengan minus A. Gitu. Maka dari sini bisa kita peroleh faktor pengintegralan, itu integral P dx seperti yang sudah kita diskusikan. Nah, nilainya sama dengan minus AX. Nah, oleh karena itu kita bisa menyelesaikan ini dengan rumus yang sudah kita miliki itu, bahwa nilainya U sama dengan E pangkat min I, berarti E pangkat AX, integral E pangkat I min AX, kemudian Q-nya itu Fx, lalu dx, plus C E pangkat min I, E pangkat AX. Jadi penyelesaian ini adalah seperti ini. U sama dengan E pangkat AX dan seterusnya itu. Maka lalu ketemu. Nah, setelah itu, setelah U ketemu, sementara nilai U-nya itu kan ini. Nilai U-nya itu ini, berarti oke, saya tulis lagi di sini ya. Jadi nah, karena U itu sama dengan ini, karena D min B kali Y itu sama dengan U, sementara U-nya ini, berarti kan ini bisa saya tuliskan Y aksen min BY sama dengan U. Nah, itu kan lalu kembali ke bentuk yang tadi. Ini pun lalu mirip dengan bentuk Y aksen plus PY sama dengan Q, di mana P-nya sama dengan min B, dan bentuk pengintegralan adalah integral P dx itu sama dengan min Bx. Min Bx. Nah, oleh karena itu ini Y-nya ketemu. Nah, sorry, yang ini Y aksen plus, Y aksen min BY sama dengan Q, itu solusinya adalah Y sama dengan E pangkat min I integral E pangkat I lalu Q U lalu dE plus C E pangkat min I. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi Y sama dengan E pangkat min Bx, E pangkat Bx, lalu dan seterusnya, dengan catatan U-nya ini, di mana U itu dari sini. Nah, U-nya itu lalu masuk sini. Dan itu lalu Y-nya ketemu. Oleh karena itu ini namanya metode integral berurutan. Jadi karena bentuknya urut, jadi kita harus mencari U dulu nilainya berapa. Ini dihitung dulu. Setelah U-nya ketemu, masuk sini, diintegralkan lagi.
maka Y-nya ketemu. Maka sebutannya adalah metode integrasi berurutan. Jadi itu metode pertama yang sering dilakukan orang untuk mencari untuk mencari solusi persamaan diferensial order 2 tidak homogen. Oke, sebagai contoh misalnya saya kasih contoh ini. Sebagai contoh misalnya saya tuliskan ini, saya kasih misalnya ini. Saya punya Y double aksen dikurangi 2Y aksen plus Y sama dengan 2 cos X. 2 cos X dimana saya tuliskan jadi D kuadrat min 2D plus 1 kali Y sama dengan 2 cos X. Yang pertama menentukan YH atau tadi sama dengan YC. Kita menentukan ini dulu. Maka yang kita lakukan adalah homogen itu sebelah kanan 0, maka sebelah kanan kita buat sama dengan 0. Y sama dengan 0. Ini persamaan karakteristiknya ini. Plus 1 sama dengan 0. Dan kalau kita faktorkan ini D, hasilnya min 1 min 1. Min 1. Berarti ini akar-akarnya sama. Ini akar-akarnya sama. Kalau akar-akarnya sama, penyelesaiannya adalah Y itu YH. YH sama dengan YC. Kalau akar-akarnya sama kan AX plus B E pangkat 1X. Karena apa? Karena nilai karakteristik, koefisien karakteristik itu nilainya kan D-nya sama dengan 1. Maka ini E sama dengan 1IX atau sama dengan AX plus B kemudian E pangkat X. Nah ini nilai YC atau YH-nya. Atau mungkin Anda bisa menggunakan nilai C1 C2 C1E plus C2 E pangkat X. Nah ini YH atau YC. Kemudian yang kedua menentukan YP. Nah, yang kedua menentukan YP. Yang kedua itu menentukan YP. Menentukan YP itu tergantung Fx. Tergantung Fx. Fx-nya mana? Fx-nya itu 2 cos X. Fx-nya itu 2 cos X. Berarti kita mencari Y. Berapa nilai Y? Berapa nilai Y supaya kalau saya masukkan ke sini itu ketemunya 2 cos X. Maka orang sering menggunakan metode coba-coba, metode tebakan. Jadi ditebak saja. Pokoknya Anda mencari berapa Y supaya kalau Y-nya itu saya masukkan ke sini ketemunya 2 cos X. Nah kalau ini ketemu berarti inilah YP-nya. Nah Anda bisa mencoba, tetapi kalau cobaan yang paling gampang itu Y-nya, YP-nya itu sama dengan min sin X. Kenapa min sin X? Karena kalau ini saya masukkan ke sini itu ketemunya 2 cos X. Berarti ini solusinya YP. Jadi bisa Anda cek. Kalau YP sama dengan sin X, YP aksen itu kan min cos X. Min cos X, lalu YP double aksen itu sinus X. Nah, oleh karena itu bisa Anda cek kalau ini sama ini kamu masukkan ke sini ketemunya 2 cos X. Kita cek aja berarti sinus X. Lalu min 2Y aksen kan berarti plus 2 cos X
lalu Y-nya itu min sin X. Nah ini kan saling menghilangkan, berarti ketemunya 2 cos X. Nah cocok kan itu, berarti penyelesaiannya ini adalah solusinya, saya tulis saja. Solusinya Y sama dengan YC plus YP. YC-nya tadi di depan tadi C1X plus C2E pangkat X, kemudian YP-nya itu min sin X. Nah seperti itu. Itu cara pertama yang sering dilakukan orang itu dengan menggunakan itu. Oke, nah lalu soal ini juga bisa Anda selesaikan dengan tadi metode integrasi berurutan. Nah caranya yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi Anda bisa menggunakan cara tadi, bahwa saya kembali pada soalnya kan begini, min 2Y aksen plus Y sama dengan 2 cos X itu. Ini tadi kan sudah bisa kita faktorkan, D min 1 kali Y sama dengan 2 cos X. Berarti kan ini A sama dengan B sama dengan 1. Ini kan A sama dengan B sama dengan 1. Maka bisa Anda cari dengan tadi. Rumusnya kan begini. Solusinya kan Y sama dengan E pangkat BX integral E pangkat min BX kali U dx plus CE pangkat min BX. Gitu. Kemudian U-nya itu tadi bisa Anda tuliskan dengan rumus yang tadi. U-nya itu E pangkat AX integral E pangkat min AX kali Fx itu. U-nya itu Fx ya. Fx dx plus CE pangkat AX. Seperti itu. Nah, Anda bisa menggunakan rumus ini. Anda bisa menggunakan rumus ini, dimana yang kita selesaikan ini dulu. Nah ini kamu selesaikan dulu. A nya dipasang 1. Ini kamu selesaikan dulu. E pangkat A nya 1 berarti begini. E pangkat min X, Fx nya itu 2 cos X dx plus C E pangkat A nya 1. Ini X. Ini kamu selesaikan dulu. Ini digunakan integral parsial, ketemunya berapa. Nah kemudian setelah itu U-nya ini masuk sini, dengan B-nya itu diganti dengan 1. Itu Anda selesaikan dulu ini. Saya ulangi, Anda selesaikan ini dulu, kemudian masukkan itu. Hasilnya sama dengan yang tadi, yang sudah kita diskusikan tadi. Tapi Anda cek dulu, hasilnya akan sama. Nah kemudian yang tadi yang namanya metode tebakan itu kan kadang-kadang kita susah menebak. Bagaimana cara menebaknya? Nah untuk cara menebaknya itu sebenarnya ada tabel. Nanti tabelnya saya kirim pakai file yang lain. Jadi misalnya tadi kan yang kita selesaikan ini 2Y aksen ditambah Y sama dengan 2 cos X gitu. Nah di tabel yang nanti akan saya sampaikan itu ada tabel untuk YP. Ada tabel untuk YP. Jadi kalau ini kan Fx, gitu. Jadi kalau Fx-nya bentuknya seperti apa, itu YP-nya tinggal menyesuaikan. Nanti Anda tinggal lihat tabel itu. Nah kalau Fx-nya seperti ini, nah YP-nya pada tabel itu dimisalkan begini. YP-nya itu dimisalkan A cos Px ditambah B sinus Px. Nah, di mana harga P-nya itu 1, karena ini sesuai dengan cos X itu kan X-nya 1, maka YP-nya itu menjadi A cos X plus B sin X. Gitu. Nah, setelah itu karena ini dianggap sebagai penyelesaian ini kamu masukkan ke sini. Maka tentu butuh YP aksen
YP aksen kan berarti min A sinus X plus B cos E. Lalu YP double aksen itu kan min A cos E min B sin X. Nah gitu. Lalu ini sama ini kamu masukkan ke sini. Nah jadi min A cos X min B sin X. Lalu ini Y aksen kamu ganti ini menjadi plus 2A sin X. Lalu min 2B cos X. Lalu Y-nya diganti ini plus A cos X plus B sin X sama dengan 2 cos X. Nah dari sini A dan B-nya ketemu. A dan B-nya ketemu, tinggal mencari dikelompokkan saja. Jadi ada sekian cos X ditambah sekian sin X. Nah sebelah kanan kan 2 cos X. Nah berarti ini berapa? Itu sama dengan 2. Lalu ini sama dengan 0 karena sebelah kanan itu tidak ada sinusnya. Nah berarti dari ini sama ini AB-nya ketemu masuk sini, itulah YP-nya ketemu. Ini sering yang bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi silahkan diteruskan, termasuk tadi yang bentuk integralnya itu, maka hasilnya akan sama. Itulah cara mencari solusi PD tak homogen dengan koefisien tetap. Ini koefisien tetap kan, ini min 2, ini 1. Kalau ini sebuah fungsi, nah kita tidak bisa menyelesaikan dengan mudah. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.